Selamat sahabat saudara sekalian. Pelajaran kita pada pagi sahabat yang indah ini berjudul Mbahtera. Pelajaran sahabat ini mengenai Bahtera karena kita akan melihat aplikasinya dalam hidup kita. Karena banyak yang menyimpulkan bahwa Bahtera itu adalah gereja atau denominasi atau organisasi yang mana kita harus bertahan di dalamnya dan tidak boleh keluar. Kalau kita keluar, maka kita tidak selamat. Dan nantinya kita akan terus diundang kembali untuk masuk ke dalam Bahtera tersebut. Dan ada beberapa anggota gereja yang mengatakan bahwa Bahtera itu bau. Ya, seperti kita tahu bahwa Bahtera itu terisi dengan banyak binatang ya. Ada 7 pasang yang halal dan 1 pasang yang haram. Sebagaimana kita lihat di cerita dalam Alkitab. Dan ini membuat orang membayangkan, mencoba mengambil kesimpulan bahwa Bahtera itu apa? Bau, dan kita harus tetap bertahan di sana di dalamnya kalaupun kondisinya bau ya. Nah, apakah demikian kondisi Bahtera? Apakah Bahtera itu adalah organisasi, gereja atau denominasi? Apakah Bahtera itu bau dan membuat kita tidak nyaman di dalam Bahtera? Mari kita lihat kembali kepada Alkitab mengenai Bahtera itu, agar kita memiliki pemahaman yang benar dan melihat aplikasinya bagi hidup kita di akhir zaman ini. Nah, Kristus mengaitkan peristiwa akhir dari zaman akhir menjelang kedatangannya dengan keadaan zaman Nuh. Ya. Dan mari kita lihat ayatnya. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam Bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua, demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak manusia. Matius 24 ayat 37 sampai 39. Keadaan menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali akan sama kondisinya dengan keadaan zaman Nuh, yaitu makan dan minum, kawin dan mengawinkan. Dari 2 hal ini kita bisa lihat bahwa keadaan manusia di zaman Nuh sama dengan keadaan kita akhir zaman. Ya. Selera dan hawa nafsu menjadi tantangan kita menjelang kedatangan Kristus. Untuk itu kita akan melihat aplikasinya bagi kita yang hidup di akhir dari zaman akhir ini. Mari kita lihat kisah Nuh di dalam Kejadian pasal 6 ayat 1 sampai 8. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Pada waktu itu, orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya, ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia. Dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak-anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala. Orang-orang yang kenamaan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Kejadian 6 ayat 1-7. Di dalam Kejadian pasal 6 ini menyatakan keadaan manusia di dunia sebelum air bah. Dan dikatakan di sana anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia cantik lalu mengambil menjadi istri mereka. Dan keturunan mereka inilah menjadi manusia yang perkasa di zaman itu. Namun sayangnya, manusia semakin jahat. Mari kita lihat di Kejadian 6 ayat 3 dan
Kejadian 6 ayat 5 sampai 6. Kita fokus di sini. Di sana dikatakan, berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan apa? Selama-lamanya tinggal dalam manusia. Dan ada pembatasan umur, yaitu apa? 120 tahun saja. Dan perhatikan di ayat 5 dan 6 ya. Allah menyesal dan hatinya apa? Menjadi pilu. Kenapa Allah menyesal dan hatinya menjadi pilu? Kita lihat ya, karena kecenderungan hati dari manusia membuahkan kejahatan semata-mata. Mari kita renungkan pernyataan kecenderungan hati ini. Ya. Artinya, dosa yang sedang dibahas ini bukan yang sudah dibuat, tetapi masih yang ada di dalam hati. Nah, untuk itu kita bisa lihat dan memahaminya lebih jelas dengan melihat ayat berikut ini. Kejadian 18 ayat 12 sampai 13. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya, katanya, akan berahikah aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua? Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, mengapakah Sarah tertawa dan berkata, sesungguhnya aku akan melahirkan anak, sedangkan aku telah tua? Kejadian 18 ayat 12 sampai 13. Di sini kita bisa lihat ya, Sarah tertawa dalam hati. Dan perkataan Sarah ini masih belum terucapkan, ya, masih di dalam hati juga, sama seperti tertawanya. Tapi kita lihat bagaimana Tuhan menyamakan hal tersebut dengan apa? Telah berbuat, ya. Tuhan tidak bilang kenapa dalam hatinya, tetapi dia bilang apa? Sarah sudah tertawa. Dan Sarah menyatakan bahwa sungguhkah aku akan melahirkan anak sedang aku telah tua? Itu sebagai apa? Sudah terucapkan. Jadi kalau kita kembali ke Kejadian pasal 6 ayat 3 dan 5 sampai 6 ini, Allah menjadi pilu hatinya. Kenapa? Karena sesuatu yang masih dalam hati bagi Allah itu apa? Suatu kejahatan di mata Tuhan. Dan ini perlu kita renungkan baik-baik. Karena jangan sampai kita masih cenderung karena tidak terlihat oleh manusia, kita terus menyimpan sesuatu pikiran yang jahat di mata Tuhan di dalam hati kita. Sehingga hatinya apa? Menjadi pilu. Nah, mari kita lihat tulisan Roh Nubuat mengenai keadaan manusia di zaman Nuh. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, bumi ini telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Tuhan telah memberikan kepada manusia hukum-hukumnya sebagai peraturan hidup, tetapi hukumnya itu dilanggar dan sebagai akibatnya timbullah segala macam dosa. Kejahatan manusia dilakukan dengan terang-terangan, keadilan diinjak-injak, dan teriakan orang-orang yang teraniaya naik sampai ke surga. Luar biasa ya. Karena manusia di bumi ini semakin jahat, sehingga keadilan apa? Diinjak-injak, dan teriakan orang yang teraniaya ini naik sampai ke surga. Tidak heran apa? Allah menjadi menyesal dan pilu hatinya. Dan keadaan ini, saudara-saudara, sama dengan keadaan kita di akhir dari zaman akhir. Untuk itu kita perlu menilik kembali hati kita masing-masing. Dan kita perlu selalu waspada. Jangan sampai apa? Peristiwa zaman Nuh menjadi bagian kita, di mana apa? Kita tidak menyadarinya bahwa Tuhan segera apa? Datang. Namun Allah itu benar-benar pengasih, saudara-saudara. Kenapa? Karena masih ada manusia yang mendapatkan apa? Kasih karunia-Nya. Mari kita baca ayat berikut ini. Kejadian 6 ayat 8 berkata, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Nuh di ayat 8 ini mendapatkan apa? Kasih karunia. Kenapa Nuh mendapatkan kasih karunia? Kita lihat ayat berikutnya. Kejadian 6 ayat 9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Kejadian 6 ayat 9. Dan kalau kita lihat dalam versi King James Version, dikatakan walk with God. Ya. Nuh hidup benar dan tidak bercela
dan dia memiliki apa? Kehidupan yang bergaul dengan Allah. Perhatikan lagi. Dikatakan apa? Walk with God dalam King James Version. Dan ini sama seperti kalau kita ingat ya, di Alkitab hanya 2 yang tercatat berjalan bersama Allah. Dan itu adalah apa? Henok juga. Ya. Salah satunya adalah apa? Henok. Di sana dikatakan, kalau kita bisa ingat ceritanya adalah, Henok juga disebut apa? Memiliki kehidupan yang bergaul dengan Allah. Atau walk with God. Nah, kita sudah belajar apa itu kasih karunia. Kalau saudara ingin melihatnya, saudara bisa membuka YouTube channel Yohanes 17:3. Di sana ada pelajaran-pelajaran dan salah satunya adalah mengenai kasih karunia Allah. Dan kita akan bahas lebih lanjut bagaimana hidup bersama Allah nanti. Namun kita lihat dulu ya, bagaimana wujud kasih karunia ini di zaman Nuh. Kita lihat Kejadian 6 ayat 13-16. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu. 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu, dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas. Dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Kejadian 6 ayat 13-16. Allah memerintahkan Nuh untuk membuat bahtera dari kayu gofir dan memiliki kamar-kamar di dalamnya. Lalu panjangnya apa? 300 hasta. Kalau kita buat dalam meter, itu sekitar 135 meter. Dan lebarnya itu adalah 50 hasta atau dalam meter 22,5 meter. Dan tingginya adalah 30 hasta atau sekitar 13,5 meter. Dan nantinya di atas atapnya itu masih ada sehasta tingginya atau sekitar 45 cm. Dan hanya ada satu pintu dibuat di lambung dari bahtera itu. Ya, luar biasa sekali rancangan Allah ini. Dan mari kita lihat tulisan Roh Nubuat juga mengenai bahtera ini. Tuhan telah memberikan kepada Nuh ukuran bahtera yang tepat dan petunjuk-petunjuk yang seksama sehubungan dengan pembuatan bahtera itu sampai kepada perkara yang sekecil-kecilnya. Hikmat manusia tidak akan dapat merencanakan suatu bentuk yang begitu kokoh. Allah adalah perancangnya dan Nuh adalah pembangun utamanya. Itu telah dibangun seperti kerangka sebuah kapal laut agar dapat mengapung di atas air. Tetapi dalam beberapa hal ini lebih menyerupai sebuah rumah. Tingginya saja 3 tingkat. Tetapi hanya mempunyai sebuah pintu yang terdapat di bagian sampingnya. Cahaya masuk dari atas dan kamar-kamarnya diatur sedemikian rupa sehingga semuanya memperoleh terang. Bahan-bahan yang dipakai dalam pembuatan bahtera ini adalah kayu gafir yang tidak akan lapuk ratusan tahun lamanya. Pembangunan bahtera raksasa ini merupakan suatu proses yang lambat dan membutuhkan kerja keras. Oleh karena besarnya serta jenis pohon-pohon itu, maka kerja yang lebih berat lagi diperlukan pada waktu itu daripada saat sekarang ini untuk menyediakan kayu-kayunya. Sekalipun orang-orang pada zaman itu mempunyai tenaga yang lebih kuat, segala usaha manusia dikerahkan agar pekerjaan itu sempurna, tetapi bahtera itu sendiri tidak akan sanggup untuk bertahan terhadap tofan yang akan datang ke atas bumi ini. Hanya Allah saja dapat memelihara hamba-hambanya yang berada di tengah-tengah tofan dan gelombang itu. Allah adalah perancangnya, dan Nuh adalah pembangun utamanya. Bagaimana kita melihat ada perpaduan antara Allah dan manusia dalam pembuatan bahtera ini? Ini juga menjadi gambaran akan rancangan keselamatan melalui Yesus Kristus, yaitu kemanusiaan Yesus Kristus. Kita bisa lihat di Ibrani 2 ayat 14, ya. Kita tidak akan ditampilkan dalam slide, tapi kita bisa membuka Alkitab. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging,
maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Jadi, dengan kita lihat ayat ini, betapa penting ya kemanusiaan Yesus Kristus. Dan kita perhatikan keajaiban rancangan Bahtera ini ya. Semua kamar tidak terkecuali dapat cahaya yang cukup dari atas. Artinya apa? Tidak membuat sesak. Ya. Kenapa? Karena pencahayaannya juga cukup ya. Lalu pintunya hanya satu di lambung Bahtera. Artinya apa? Tidak ada jalan lain, hanya satu saja pintunya. Dan itu di bagian lambung. Nah, lalu bagaimana pintu ini akan tertutup? Kita lihat ayat berikut ini. Kejadian 7 ayat 16. Dan yang masuk itu adalah jantan dan betina dari segala yang hidup, seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Lalu Tuhan menutup pintu Bahtera itu di belakang Nuh. Kejadian 7 ayat 16. Tangan Tuhanlah yang menutup pintu Bahtera itu. Kita juga bisa lihat di tulisan Roh Nubuat berikut ini. Nuh dan keluarganya sudah berada dalam Bahtera, dan Tuhan pun menutupkan pintu Bahtera itu seberkas sinar yang menyilaukan kelihatan, dan segumpal awan kemuliaan yang lebih terang daripada kilat turun dari surga, dan berhenti tepat di hadapan pintu Bahtera itu. Pintu yang besar itu, yang tidak mungkin dapat ditutupkan oleh orang-orang yang ada di dalam Bahtera itu, dengan perlahan-lahan tertutup oleh tangan yang tidak kelihatan. Nuh ada di dalam Bahtera, dan mereka yang menolak rahmat tertinggal di luar. Materai surga ada di atas pintu itu. Tuhan telah menutupkannya, dan hanya Tuhan saja yang dapat membukanya. Materai surga ada di atas pintu itu. Tuhan telah menutupnya, dan hanya Tuhan saja yang dapat membukanya. Saudara, hanya Tuhan yang dapat menutup pintu, dan hanya Tuhan juga yang bisa membuka pintu itu. Artinya, bila sudah ditutup, kita sudah tidak dapat keluar dari Bahtera, dan bila kita di luar, kita sudah tidak dapat masuk lagi ke dalam. Dan ini menggambarkan peristiwa pada akhir zaman, di mana pintu kasihan akan tertutup. Mari kita lihat hubungannya dengan tulisan Roh Nubuat ini. Disambungannya ya. Demikian pula apabila Kristus meninggalkan pekerjaannya sebagai perantara orang yang berdosa, sebelum kedatangannya di awan-awan, pintu rahmat akan ditutup. Kemudian anugerah ilahi tidak lagi akan menahan orang-orang jahat. Setan akan mengendalikan dengan sepenuhnya mereka yang telah menolak rahmat. Mereka akan berusaha untuk membinasakan umat Allah, tetapi sebagaimana Nuh terpelihara di dalam Bahtera, demikian pula orang-orang yang benar akan dilindungi oleh kuasa ilahi. Dari kutipan ini jelas bahwa Bahtera itu bukan suatu organisasi, saudara-saudara, atau denominasi, atau gereja, tetapi adalah kasih karunia Allah, di mana pintu akan ditutup pada saat pelayanan di Ka'bah selesai. Inilah peristiwa pintu kasihan tertutup. Bahtera pada zaman Nuh adalah gambaran rencana keselamatan. Maka wujud kasih karunia Bahtera yang sesungguhnya ada di dalam Yesus Kristus. Kita lihat ayat berikut ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini adalah ayat emas, saudara-saudara, di mana kita bisa lihat Bahtera kasih karunia itu adalah Yesus Kristus. Di mana Bapa mengaruniakan anaknya yang tunggal. Nah, apa bukti lain lagi yang bisa kita lihat? Kita lihat ayat berikut ini. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes 1 ayat 14. Lihat saudara, kasih karunia itu terwujud dalam siapa? Yesus Kristus. Di zaman Nuh, Tuhan menyediakan Bahtera, ya. Dan ada campur tangan antara kuasa ilahi dan manusia. Dan saat sekarang ini, bukti itu tergenapi ya. Lambang itu tergenapi. Di mana Yesus datang sebagai manusia. Penuh dengan kasih karunia.
Kita lihat ayat berikut lagi. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Yohanes 1 ayat 16-17. Luar biasa ya. Kasih karunia itu datang oleh siapa? Yesus Kristus, saudara-saudara. Kita semua menerima kasih karunia demi kasih karunia hanya melalui siapa? Anaknya Yesus Kristus, ya. Kita menerima kasih karunia demi kasih karunia hanya melalui anak Allah yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Selanjutnya kita baca Titus 2 ayat 11. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Titus 2 ayat 11. Luar biasa saudara, kasih karunia yang menyelamatkan itu sudah nyata di tengah-tengah kita. Sekarang adakah kita menyadarinya? Mari kita renungkan bersama-sama. Kasih karunia inilah yang menyelamatkan kita semua dari dosa, di mana sudah nyata. Jadi kita bisa lihat bahwa Bahtera itu bukan organisasi atau denominasi atau gereja, ya. Dasarnya tidak ada di dalam Alkitab. Tetapi Alkitab ajarkan bahwa kasih karunia adalah bahtera yang sudah nyata dalam hidup kita, dan itu ada di dalam Yesus Kristus. Dan tadi kita sudah lihat bagaimana pintu itu akan apa? Tertutup, ya. Bahtera kasih karunia pintunya akan tertutup pada saat apa? Pelayanan Yesus di Ka'bah selesai, ya. Di mana dia akan tanggalkan jubah keimamatannya dan dia akan apa? Mengenakan baju sebagai raja, jubah kerajaannya, dan datang menjemput kita. Dan tadi kita sudah lihat ya, bagaimana pintu bahtera kasih karunia akan tertutup, yaitu apa? Pada saat pelayanan Yesus di dalam Ka'bah telah selesai. Dan dia akan apa? Menjemput kita, umat-umatnya yang setia. Jadi tidak ada jalan lain untuk masuk ke dalam bahtera kasih karunia. Hanya melalui siapa? Yesus Kristus. Nah, bagaimana kita untuk hidup di dalam bahtera ini? Kehidupan seperti yang bagaimana agar kita dapat apa? Masuk dalam bahtera. Nah, mari kita lihat kembali kepada apa? Nuh, ya. Kita lihat ayat berikut ini. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Kejadian 6 ayat 9. Nuh hidup benar dan dia tidak apa? Tidak bercela. Dan dikatakan apa? Dia bergaul dengan Allah. Kalau dalam King James Version, walk with God. Dan kita tahu ya, salah satu orang juga yang disebutkan memiliki kehidupan yang bergaul dengan Allah, yaitu siapa? Henok, ya. Orang tua dari nenek moyang dari apa? Nuh ini. Dikatakan apa? Di dalam ayat berikut ini. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakan Metusalah, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Kejadian 5 ayat 22. Henok hidup bergaul dengan Allah setelah ia apa? Memperanakan Metusalah 300 tahun lamanya. Jadi, kehidupan Nuh dan kehidupan Henok sama apa? Kualitasnya, saudara. Makanya kita akan fokus juga melihat kehidupan Henok ini agar kita bisa melihat bagaimana kita bisa apa? Masuk ke dalam bahtera dan hidup di dalam apa? Bahtera, ya. Bisa layak masuk dalam bahtera. Mari kita lihat tulisan Roh Nubuat mengenai kehidupan yang bergaul dengan Allah ini. Tentang Henok dicatat bahwa ia hidup 65 tahun dan beroleh seorang anak lelaki. Setelah itu ia berjalan dengan Allah 300 tahun lamanya. Selama tahun-tahun permulaan hidupnya, Henok mengasihi dan takut akan Allah dan mentaati hukumnya. Dia adalah salah seorang orang suci dari antara pemelihara iman yang benar, bapa dari benih yang dijanjikan itu. Dari bibir Adam, ia telah belajar sejarah yang gelap tentang kejatuhan itu, tentang anugerah Allah sebagaimana terlihat dalam janjinya yang memberikan kesukaan itu, dan ia berharap kepada penebus yang akan datang itu. Tetapi setelah kelahiran anak sulungnya itu, Henok telah mencapai suatu pengalaman yang lebih tinggi.
dia ditarik kepada satu perhubungan yang lebih erat lagi dengan Allah. Dan apabila ia melihat kasih anak itu terhadap bapaknya dan kepercayaan anaknya yang sederhana terhadap perlindungannya, apabila ia merasakan kelemah lembutan hatinya yang dalam terhadap anak sulungnya itu, ia mendapatkan suatu pelajaran yang indah tentang kasih Allah yang ajaib itu dalam memberikan anaknya, dan kepercayaan yang anak-anak Allah dapat nyatakan kepada Bapa di surga. Kasih Allah yang tidak terbatas dan tidak terduga melalui Kristus menjadi bahan renungannya siang dan malam. Dan dengan segala daya upaya, ia berusaha untuk menyatakan kasih itu kepada orang-orang yang hidup di sekelilingnya. Luar biasa, saudara ya. Dari kecil, Henokh sudah memiliki apa? Kehidupan yang mengasihi dan takut akan Allah, dan setia terhadap hukum-hukum Allah. Namun pengalaman bersama Allah ini lebih dalam lagi ia dapatkan ketika ia memiliki seorang anak sulung, yaitu apa? Metusalah. Henokh mencapai suatu pengalaman yang lebih tinggi dengan Allah. Ini menjadi perenungan bagi saya pribadi. Kenapa? Ketika kita sudah mempelajari semua kebenaran tentang Allah yang benar ini, maka kita harus memiliki pengalaman yang lebih tinggi lagi bila kita memiliki apa? Anak dalam rumah tangga kita. Dalam merenungkan Yohanes 3 ayat 16 siang dan malam akan membawa kekuatan kepada kita sebagaimana Henokh melakukannya ketika ia apa? Hidup di dunia ini. Jadi kita perlu melihat ya janji Allah itu, dan kita akan lebih merasakannya lagi bila kita apa? Melihat ke anak kita. Pengalaman bersama anak kita, kita bisa dengan mudah membayangkan suatu ayat emas ini ya. Membayangkan ayat emas ini, yaitu Yohanes 3 ayat 16. Dan Henokh yang baru melihat janji itu sudah memiliki perubahan yang luar biasa dalam hidupnya. Apalagi kita, saudara. Ingat perkataan Yesus dalam Lukas 7:28, yang terkecil dalam kerajaan Allah lebih besar dari Yohanes Pembaptis. Artinya apa? Kita ini mendapatkan sesuatu yang lebih besar dari apa yang Henokh sedang apa? Nantikan. Dia rindu sekali untuk melihat akan harapan yang diwujudkan ini. Tetapi dia hanya bisa melihat dari jauh dengan iman. Dan kita saat sekarang ini sudah mengalaminya. Dan biarlah ini menjadi kekuatan bagi kita, saudara. Kita lihat lagi kutipan berikut ini. Henokh berjalan dengan Allah bukan dalam lamunan yang tidak sadar, melainkan di dalam segala tugas hidupnya sehari-hari. Ia tidak menjadi seorang petapa yang mengasingkan dirinya sama sekali dari dunia ini, karena ia mempunyai satu pekerjaan yang harus dilaksanakan untuk Allah di dunia ini. Di dalam rumah tangga dan di dalam pergaulannya dengan orang lain, sebagai seorang suami dan bapa, seorang sahabat dan warga negara, ia merupakan seorang hamba Allah yang teguh dan tidak dapat diombang-ambingkan. Kehidupan Henokh yang bergaul dengan Allah tidak seperti petapa, saudara. Tetapi melainkan apa? Dia menjangkau orang-orang yang ada di sekitarnya. Mulai dari rumah tangganya, sahabat-sahabatnya, dan sampai apa? Sebagai seorang warga negara, dia adalah apa? Menjadi contoh dan terang. Ya. Kita lanjut. Henokh adalah seorang manusia dengan pikiran yang berkembang dengan baik dan pengetahuan yang luas. Ia mendapat kehormatan dengan memperoleh wahyu yang istimewa dari Tuhan. Tetapi sekalipun ia selalu berhubungan erat dengan surga, dengan satu kesadaran akan kebesaran serta kesempurnaan ilahi di dalam dirinya, ia adalah seorang yang paling rendah hati. Lebih erat hubungannya dengan Allah, lebih dalam kesadarannya akan kelemahan serta kekurangan yang ada pada dirinya. Kita lihat ya Pak, saudara-saudara, Henokh adalah apa? Rendah hati. Dan kita lihat semakin erat hubungan Henokh dengan Allah, maka ia merasakan juga bahwa semakin besar kelemahan serta kekurangannya. Nah, kita bisa ingat ya, ayat yang sangat berhubungan dengan pengalaman Henokh ini, yaitu 2 Korintus 12 ayat 9. Ya, kita tidak lihat di slide, tapi kita bisa baca di rumah. Saya akan bacakan. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Paulus apa? Bermegah dalam kelemahannya, supaya apa? Nyata kuasa Yesus. Begitu juga
yang dirasakan oleh apa? Henokh. Semakin dia memiliki hubungan yang erat dengan Allah, maka semakin besar juga ia menyadari apa? Kekurangan dalam hidupnya, kelemahan dalam hidupnya. Itulah dia apa? Betul-betul membutuhkan pertolongan dari siapa? Allah. Kutipan berikut ini dikatakan, merasa tertekan oleh bertambahnya kejahatan orang-orang jahat itu dan takut bahwa ketidakpercayaan mereka itu akan mengurangi sikap hormatnya kepada Allah, Henokh menghindarkan diri dari pergaulan yang terus-menerus dengan mereka dan mengambil banyak waktu untuk sendirian, untuk berenung dan berdoa. Dengan demikian ia menunggu di hadapan Tuhan sambil mencari satu pengetahuan yang lebih jelas akan kehendaknya, agar ia dapat melaksanakannya. Baginya, doa merupakan nafas jiwa. Ia hidup dalam suasana surga. Luar biasa, saudara. Agar dia tidak terjatuh di dalam pengaruh dari dunia, dia juga punya waktu untuk apa? Mengasingkan diri. Dan di saat dia mengasingkan diri, di sini kita bisa perhatikan dia mencari suatu pengetahuan yang jelas, yang lebih jelas lagi tentang apa? Kehendak dari Allah. Dan bahkan di sini katakan apa? Doa merupakan apa? Nafas jiwa. Dan kita lihat ya, ia hidup dalam suasana apa? Surga. Artinya ketika dia berdoa, dia mendapatkan apa? Suasana surga. Begitu juga dengan kita saat sekarang ini. Kita akan mengalami suatu pengalaman hidup surgawi, ke suasana surga, bila kita apa? Memiliki doa yang khusus kepada Allah, ya. Dan Henokh selalu berdoa dalam hidupnya. Dan ini juga yang harus menjadi apa? Renungan bagi kita. Apalagi kita saat sekarang ini, kita perlu apa? Banyak-banyak berdoa agar kita apa? Tidak jatuh, ya. Kita hidup di mana kerajaan kasih karunia saat sekarang sudah apa? Sudah nyata. Nah, kita ingin fokus kepada nafas jiwa. Kita tidak akan bahas lebih dalam, terlalu dalam, tetapi kita akan lihat secara sekilas kenapa kita perlu untuk berdoa dan kenapa doa ini sebagai apa? Nafas jiwa, saudara-saudara. Kita lihat kutipan berikut ini. Untuk menghidupkan firman Allah, seperti itu berarti penyerahan seluruh hidup kita kepadanya. Akan ada suatu perasaan membutuhkan dan ketergantungan yang terus-menerus. Hati ditarik kepada Allah. Doa adalah suatu kebutuhan, karena doa adalah nafas jiwa. Doa keluarga, doa umum ada tempatnya, tetapi hubungan pribadi dengan Allah lah yang menunjang nafas jiwa. Perhatikan, yang menunjang apa? Nafas jiwa. Dan itu terdapat dalam apa? Hubungan kita secara pribadi dengan Allah, ya. Dan karena itu kita harus apa? Berdoa. Kenapa? Karena doa akan menjadi apa? Nafas jiwa kita masing-masing. Karena jika roh itu bekerja di dalam hidup kita, maka kebiasaan hidup Yesuslah yang akan apa? Kita lakukan. Di mana Yesus pun menjadikan apa? Doa sebagai nafas jiwanya. Nah, kita lihat kutipan berikut ini. Agar kita melihat ya, kenapa kita perlu memiliki hubungan pribadi dengan Allah untuk dapat menunjang nafas jiwa kita. Kita lihat dalam kutipan berikut ini. Doa adalah nafas jiwa. Itu adalah rahasia kuasa rohani. Tidak ada sarana kasih karunia lain yang dapat menggantikan dan membuat kesehatan jiwa terpelihara. Doa membawa hati dekat kepada sumber kehidupan dan menguatkan persendian dan otot pengalaman keagamaan. Melalaikan kebiasaan berdoa atau berdoa secara tidak teratur sekarang dan seterusnya yang kelihatan nyaman membuat engkau lepas dari Allah. Kemampuan-kemampuan rohani kehilangan kekuatannya. Pengalaman keagamaan kurang sehat dan kurang semangat. Kita perlu lihat sini ya. Kita perlu untuk apa? Menjadikan doa sebagai apa? Nafas jiwa agar kita apa? Bisa mendekatkan hati kita kepada apa? Sumber kehidupan. Nah, kita cari tahu nih, siapa sumber kehidupan? Di dalam kebahagiaan sejati dikatakan, Allah Bapa kita yang di surgalah sumber kehidupan. Jelas ya? Jadi sumber itu adalah siapa? Allah Bapa. Dan kita perlu datang kepada Bapa sebagai satu-satunya sumber kehidupan. Ya. Mari kita lihat kutipan berikut ini. Allah ialah sumber kehidupan.
terang dan kegembiraan bagi semesta alam, seperti sinar-sinar terang dari matahari, dan seperti aliran air yang memancar dari mata air hidup. Berkat-berkat itu mengalir daripadanya kepada semua makhluk ciptaannya. Di mana saja kehidupan Allah tinggal di dalam hati manusia, ia akan mengalir kepada orang-orang lain di dalam kasih dan berkat. Kalau kita baca kutipan ini, kita langsung ingat apa? Kembali janji Yesus ya. Di dalam Yohanes 7 ayat 37 sampai 39, Saudara bisa baca di Alkitab. Bahwa bila kita menerima Yesus ya, percaya kepadanya ya, dia akan apa? Menjadi aliran-aliran air hidup yang mengalir dari dalamnya, dari dalam hati kita. Kalau kita percaya kepada siapa? Pada Yesus. Di mana apa? Kita perlu membuka hati kita dan menerima roh yang dijanjikannya itu. Nah, kita lihat lagi kutipan berikut ini. Dari hati Allah Bapa itulah arus kasih sayang ilahinya yang dinyatakan di dalam Kristus mengalir kepada anak-anak manusia. Yesus yang penuh belas kasihan, juru selamat yang penuh kasihan, adalah Allah yang dinyatakan di dalam tubuh manusia. 1 Timotius 3 ayat 16. Melalui Kristuslah kasih sayang ilahi dari Bapa mengalir kepada kita semua. Kutipan ini sangat harmonis, saudara-saudara, dengan Korintus 8 ayat 6. Ya. Jadi kalau kita lihat tadi alurnya, semua sejalan dengan apa? Apa yang Alkitab sudah nyatakan. Ya. Namun bagi kita hanya ada apa? Satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal apa? Segala sesuatu, dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, dan yang karena Dia kita hidup. 1 Korintus 8 ayat 6. Luar biasa, saudara ya. Nah, kita lihat kutipan berikut ini. Segala sesuatu yang diterima Kristus dari Allah, tetapi Ia menerima untuk kemudian memberi. Demikianlah di istana surga dalam pelayanannya kepada semua makhluk. Oleh Putra yang kekasih itu, hidup Bapa mengalir kepada sekaliannya. Melalui Anak yang dikasih itu, hidup tersebut kembali pula dalam rupa-rupa pujian, rupa puji-pujian, dan pelayanan gembira, gelombang kasih yang meluap-luap kepada sumber besar dari semuanya. Dengan demikian, melalui Kristus, lengkaplah peredaran segala kebajikan yang membayangkan sifat penganugerahan besar itu, yang mana ialah hukum hidup. Jadi, kita perlu menerima apa? Hidup Bapa, yang mana kita terima melalui siapa? Anaknya Yesus Kristus. Tidak ada jalan lain, saudara-saudara. Tidak ada oknum lain lagi yang perlu datang agar kita menerima hidup dari Allah Bapa. Kenapa? Karena hidup itu hanya kita peroleh melalui siapa? Yesus Kristus saja. Kita lihat kutipan berikut ini lagi. Ini sangat bagus, saudara. Semua yang menyerahkan tubuh, jiwa, dan roh kepada pekerjaan Allah secara tetap akan menerima suatu pengaruniaan kuasa jasmani, pikiran, dan rohani yang baru. Persediaan surga yang tidak dapat habis berada dalam kuasa mereka. Kristus memberi mereka nafas rohnya sendiri, kehidupan dari hidupnya sendiri. Roh Kudus mengerahkan tenaganya yang terbaik untuk bekerja dalam hati dan pikiran. Kalau kita lihat dari kutipan ini jelas tidak ada indikasi apa? Trinitas. Dan kita menerima nafas jiwa dari Yesus, saudara-saudara. Tidak ada yang lain. Jadi di saat kita berseru dalam doa kepada Yesus, maka Yesus akan memberikan kepada kita nafas rohnya sendiri. Ya. Dan kita lihat sini ya. Kristus, nafas rohnya, kehidupan dari hidupnya, Roh Kudus ini satu ya. Tidak terpisahkan ya. Bagaimana kita pisahkan Roh Kudus menjadi oknum yang lain sementara Yesus yang mencurahkan apa? Memberikan apa? Nafas rohnya. Jadi ini sama sekali tidak sejalan dengan Trinitas. Bahkan Trinitas menghancurkan kutipan ini. Kita lihat lagi kutipan berikut ini. Bagaimana Yesus mengaplikasikan doa dalam hidupnya ketika dia di dunia. Di dalam kehidupan yang sepenuhnya diserahkan demi kebaikan orang lain. Juru selamat merasa perlu untuk mengundurkan diri dari jalan yang ramai dan dari orang banyak yang mengikuti dia.
dari hari ke hari. Ia harus mengasingkan diri sebentar dari kegiatan yang tanpa henti dan hubungan dengan keperluan manusia untuk menyendiri dalam hubungan yang tidak putus dengan Bapanya. Sebagaimana satu dengan kita, seorang yang turut merasakan keperluan dan kelemahan kita, ia bergantung sepenuhnya kepada Allah. Dan dalam doa yang dilayangkan di tempat yang sunyi itu, ia berusaha memperoleh kekuatan ilahi, agar dengan demikian ia dapat melaksanakan tugas dan menghadapi pencobaan. Di dalam dunia yang berdosa ini, Yesus tahan menghadapi pergumulan dan siksaan jiwa. Di dalam hubungannya dengan Allah, ia dapat melepaskan duka cita yang menimpa dia. Di sini, ia mendapat penghiburan dan sukacita. Yesus juga memiliki waktu khusus untuk berhubungan dengan Bapanya. Dan ini pun harus menjadi apa? Bagian kita di saat sekarang ini. Di mana apa? Bila kita memiliki roh Yesus, maka kita juga akan apa? Merasakan perlunya mengasingkan waktu di kita secara khusus untuk memiliki apa? Hubungan dengan Bapa. Kenapa? Karena kita sudah memperoleh jalan, yaitu melalui apa? Yesus, sehingga kita bisa berseru apa? Aba ya Bapa, ya, di dalam Galatia 4 ayat 6. Nah, kita kembali kepada Henokh. Dikatakan ia adalah seorang penemplak dosa yang tidak kenal takut. Sementara ia mengkhotbahkan kasih Allah dalam Kristus kepada orang-orang pada zamannya dan mengajak mereka untuk meninggalkan jalan mereka yang jahat, ia menegur kejahatan yang merajalela serta mengamarkan manusia pada generasinya bahwa hukuman pasti akan dijatuhkan kepada orang-orang yang melanggar. Roh Kristuslah yang telah berkata-kata melalui Henokh. Roh itu dinyatakan bukan hanya dalam kata-kata yang penuh kasih, belas kasihan, serta bujuk-bujukan. Bukan hanya kata-kata yang lemah lembut saja yang diucapkan oleh orang-orang suci. Tuhan menempatkan di dalam hati dan bibir pesuruhnya kebenaran-kebenaran yang harus disampaikan, yang sifatnya keras dan tajam seperti pedang bermata dua. Luar biasa, saudara. Jadi ketika orang menyampaikan suatu pekabaran yang kita rasa akan menusuk kita punya jiwa, seolah-olah akan memisahkan seperti pedang bermata dua, yang akan memisahkan daging dari tulang, wah, maka kita harus renungkan baik-baik, saudara. Jangan-jangan ada maksud Tuhan untuk apa? Hidup kita, agar kita apa? Kita rubah. Jangan sampai kita apa? Malah menuduh si pembicara, dia nih maksudnya tidak baik. Tidak bisa, saudara. Kalau ada sesuatu yang sejalan dengan firman Tuhan dan kita rasa tajam di hati kita, jangan kita lihat pembicaranya, tapi kita langsung berdoa dan berseru kepada siapa? Tuhan, ada yang harus apa? Kita rubah dan kita tinggalkan. Dan Henokh tidak takut dalam menemplak dosa. Henokh hidup dalam roh Kristus, saudara-saudara. Apalagi kita saat sekarang ini, kita perlu apa? Roh Kristus, ya. Karena roh Kristus sudah apa? Menjadi manusia dan dicurahkan kepada kita. Berarti apa? Rohnya lebih apa? Lebih berkuasa lagi, ya. Henokh saja sudah berjalan dengan roh Kristus, tapi kita sekarang sudah berjalan lagi dengan roh Kristus yang apa? Yang sudah menjadi manusia. Artinya apa? Kuasanya lebih besar. Dan itu menjadi apa? Kekuatan bagi kita. Dan pengalaman inilah yang Henokh juga rindu untuk lihat, ya. Namun dia tidak alami. Dan apa yang Henokh dan Nuh sudah jalani, yaitu berjalan bersama Allah, ya, di dalam tuntunan kuasa Kristus, itu pula yang harus apa? Menjadi hidup kita. Nah, bagaimana kita memiliki pengalaman Henokh dan Nuh ini? Kita lihat dalam Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara-saudara, hanya di dalam Yesus kita bisa memiliki pengalaman hidup seperti Henokh dan Nuh. Kita menjadi layak masuk dalam bahtera kasih karunia dan menjalani suatu kehidupan kerajaan kasih karunia. Kalau saudara-saudara masih ingat pelajaran dari saudara Aimat, Anda bisa lihat lagi nanti ulangannya di ulangan dari pelajaran tersebut di Yohanes channel YouTube Yohanes 17 ayat 3, yaitu pelajaran tentang berjalan di dalam roh, walk in spirit. Itu sangat bagus, saudara, karena ini sangat berhubungan erat dengan kehidupan apa?
di dalam bahtera, yaitu apa? Kita memiliki kehidupan kerajaan kasih karunia, di mana kita meninggalkan seluruh apa? Panca indera kita, tetapi kita betul-betul berjalan bersama siapa? Yesus. Ya. Dan ini adalah apa? Perlunya iman. Pertanyaan berikut, bagaimana kita bisa di luar dari apa? Bahtera kasih karunia. Nah, kita lihat di dalam Yohanes 14 ayat 6, ya. Dikatakan, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui apa? Aku." Kita keluar dari Bapa kalau bahtera itu, kita keluar dari bahtera itu kalau kita apa? Tidak berjalan melalui siapa? Yesus, ya. Kenapa? Karena Yesuslah jalan, kebenaran, dan hidup. Kita tidak bisa datang kepada Bapa atau berada di dalam bahtera kasih karunia itu kalau kita tidak melalui siapa? Hidup Yesus, ya. Dan kita lihat lagi ayat berikut ini. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Apa maksudnya, saudara? Kalau kita berusaha berjuang sendiri tanpa Kristus, kita sedang apa? Di luar kasih karunia, melepaskan diri dari Kristus. Ya, maka kita sedang apa? Dengan sendiri apa? Bertentangan dengan hukum itu. Ya. Kita di luar bahtera kasih karunia kalau kita melepaskan Kristus dari hidup kita. Dan ini jangan sampai menjadi apa? Bagian kita. Jangan sampai kita memilih untuk apa? Melepaskan diri dari Kristus dan akhirnya kita apa? Berada di luar. Tidak bersama-sama dengan Yesus. Tidak di dalam bahtera kasih karunia. Dan bila pintu kasih itu tertutup, hati-hati. Jangan sampai kita masih apa? Di luar. Kita perlu ambil keputusan. Kita perlu untuk apa? Menerima Yesus dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena hanya melalui Yesus saja kita dapat apa? Masuk ke dalam bahtera kasih karunia. Kita lihat ayat berikut ini. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Lihat, saudara, Yesus berdiri di depan pintu kita, pintu hati kita, mengetuk. Agar apa? Agar kita membuka hati, ya, untuk menerima dia di dalam kita. Undangan ini tidak dipaksa, ya. Untuk masuk dalam bahtera, Nuh tidak paksa-paksa orang masuk. Dia hanya apa? Amarkan. Kita juga sedang apa? Sedang diamarkan. Dan adakah kita mau masuk ke sana? Kita harus buka hati kita. Agar apa? Yesus masuk. Karena dia selalu ketuk pintu hati kita. Dikatakan dalam 2 Korintus 12 ayat 9, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu, terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Saudara-saudara bisa lihat ya, bagaimana kita perlu sekali akan apa? Kasih karunia di dalam siapa? Yesus. Ya. Kita perlu untuk memiliki Yesus, agar kita bisa apa? Bermegah di dalam apa? Kelemahan kita, ya. Sehingga kuasa Kristus menaungi hidup kita dan kita menjadi apa? Milik Kristus. Kita berada di dalam kasih karunia. Ada kutipan dari Roh Nubuat yang sangat baik, saudara. Semua yang akan membuka hati mereka untuk menerimanya dapat memiliki Yesus sebagai tamu terhormat. Bagaimana, saudara? Adakah kita mau membuka hati kita dan menerima Yesus sebagai tamu terhormat sehingga kita tetap berada di dalam apa? Bahtera kasih karunia itu. Kita punya pilihan. Dan ini sebagai amaran terakhir, saudara-saudara. Bahaya-bahaya akhir zaman, bahaya yang mengancam jiwa orang yang hidup pada akhir zaman ini adalah ketiadaan agama yang murni. Tidak adanya kesucian hati. Kuasa Allah yang dapat mempertobatkan belum berhasil mengubahkan tabiat mereka. Mereka mengaku percaya akan kebenaran yang kudus, sebagaimana bangsa Yahudi. Tetapi dalam kegagalan mereka mengamalkan kebenaran itu. Mereka tidak mengetahui isi kitab suci dan kuasa Allah. Kuasa dan pengaruh hukum Allah hadir mengelilingi mereka, tetapi tidak berada di dalam jiwa untuk memperbaharuinya ke dalam kekudusan. Itulah sebabnya Allah menghimbau mereka untuk melakukan apa yang benar
Ajakan Roh Allah diabaikan dan ditolak. Jiwa mereka yang lemah, yang tidak mempunyai kuasa kemauan untuk menang atas pencobaan, telah tercemar dan direndahkan. Mereka mempersatukan diri mereka seperti seikat kayu bakar yang siap dimusnahkan pada akhir zaman. Ini menjadi nasihat bagi kita, agar kita memiliki hidup di dalam Yesus. Kita perlu untuk lebih banyak berdoa, sebagaimana Yesus juga banyak berdoa, agar kita tetap berada di dalam bahtera kasih karunia. Sedikit kita lengah, kita akan keluar, saudara. Terlepas dari Yesus, kita akan berada di luar bahtera kasih karunia. Bukan organisasi, bukan gereja, bukan denominasi, tetapi kita perlu bersama Yesus. Itulah harapan kita. Kenapa? Karena menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali, kita perlu mempertanggungjawabkan iman kita. Kita perlu mempertanggungjawabkan kebenaran kita. Di manakah kita berdiri? Inilah panggilan bagi saudara-saudara dan saya. Jangan sampai kita sedang berada di dalam sebuah lingkaran hukum yang Allah sudah berikan pada kita untuk melindungi kita, tetapi kita tidak menyadarinya. Malah kita hidup apa? Di luar bahtera kasih karunia. Biarlah bahtera kasih karunia yang sudah nyata itu menjadi bagian kita, dan kita pilih untuk hidup di dalam bahtera. Bagaimana? Kita terima hidup Yesus yang adalah anak Allah, satu-satunya jalan kita kepada Bapa. Kiranya Tuhan memberkati kita. Saya berdoa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kesempatan yang indah yang kami boleh rasakan di hari Sabat-Mu yang indah ini Tuhan. Kami boleh bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kami boleh melihat kebenaran sesungguhnya tentang bahtera, yang mana itu adalah rencana keselamatan yang Engkau telah siapkan melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Biarlah kami membuka hati kami untuk membiarkan Yesus masuk ke dalam hati kami, menguasai hidup kami, sehingga kami boleh bertumbuh dari hari ke hari, memiliki suatu pengalaman hidup sebagaimana Henokh dan Nuh berjalan bersama Allah. Kami pun ingin memiliki hidup yang sama, Tuhan. Kami bersyukur kami telah dikaruniai oleh kuasa yang begitu indah, yaitu hidup dari Yesus Kristus, yang telah menang terhadap dosa. Bantu kami ya Tuhan, agar kami boleh berjalan di dalam roh, dan memiliki hidup yang benar di hadapan Tuhan, yang dimana itu adalah hidup Yesus saja. Pimpin kami sepanjang Sabat ini Tuhan, dalam pelayanan dan pelayanan belas kasih kami, agar kiranya kami tetap membawa sukacita dan menjadi berkat bagi sesama kami di sepanjang Sabat-Mu yang indah ini. Terpujilah Bapa, sempurnakan doa ini. Ampuni kami Tuhan dari segala dosa kesalahan kami yang begitu banyak ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.